Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran IPA. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, pada pertemuan kelima pada bab 7 semester 2, Ibu akan membahas tentang gangguan dan upaya menjaga sistem peredaran darah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh dapat mengidentifikasi gangguan pada sistem peredaran darah. Kemudian mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Tapi sebelum Ibu masuki materi, Ibu mengingatkan nih kepada kalian untuk jangan lupa nih tetap patuhi protokol kesehatannya. Jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan di air mengalir, dan jangan lupa menjaga pola makan dan juga pola hidup sehatnya ya. Jangan makan makanan yang terlalu instan. Nah, pada gangguannya itu pada peredaran darah ada jantung, stroke, varises, anemia, hipertensi, dan hipotensis. Ada yang lainnya, tapi untuk kali ini Ibu akan bahas hanya ini saja, yaitu tentang jantung, stroke, varises, anemia, hipertensi, dan hipotensi. Nah, pada jantung, kalian tahu kan tentang jantung? Jantung itu organ kalian untuk memompa darah. Jantung itu ada gangguannya, yaitu tentang jantung koroner. Jantung koroner yaitu merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian, baik di negara maju maupun negara berkembang lainnya. Pokoknya namanya manusia atau makhluk hidup itu membutuhkan namanya jantung. Tahu gak sih apa yang menjadi penyebab terjadinya penyakit jantung koroner ini? Nah, penyebab jantung koroner terjadi jika arteri koronaria itu tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Bisa kita lihat ya, itu ada yang namanya penyumbatan pada arteri koroner. Jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Nah, gejala dari penyakit jantung koroner itu antara lain dada akan terasa sakit. Sakit pada bagian lengan dan juga punggung. Nafas pendek dan juga kepala pusing. Itu adalah jantung koroner. Nah, cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner itu yang pertama melakukan olahraga dan istirahat teratur. Nih ya, nih yang pertama melakukan olahraga dan istirahat teratur. Kalian sudah menjaga belum nih? Nah, menjaga kesehatan jantung dapat dilakukan dengan berolahraga pasti ya. Berolahraga tidak harus berat, yang penting yaitu teratur. Nah, kamu nih kalau misalkan olahraga ya ringan-ringan aja, misalkan lari-lari kecil atau enggak jalan dari mana sampai mana gitu. Apabila kamu ingin melakukan olahraga yang berat, misalkan bermain-main apa gitu, misalkan seperti basket atau enggak sepak bola atau olahraga lainnya, sebaiknya nih kamu harus memakai pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan itu membuat kecepatan denyut jantung itu bertambah secara tapi bertahap. Jadi cara pelan-pelan tapi bertahap itu. Selain berolahraga dengan teratur, untuk menjaga kesehatan jantung diperlukan istirahat yang teratur.
Nah, istirahat dapat dilakukan dengan duduk santai ataupun juga tidur. Saat ini banyak orang yang begadang di malam hari, padahal begadang itu tidak baik bagi kesehatan. Nah, makanya sebaiknya kita tuh begadang, kita sebaiknya tidak begadang, apalagi jika begadang itu untuk melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Makanya harus melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Kemudian yang kedua, menjaga pola makan sehari-hari. Nah, menjaga pola makan dapat dilakukan dengan makan secara teratur, kemudian menyesuaikan jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh sesuai dengan kebutuhan, serta menyeimbangkan komposisi nutrisi. Untuk menjaga kesehatan jantung sebaiknya banyak mengkonsumsi sayuran, kemudian apalagi buah-buahan, biji-bijian, serta makanan berserat lainnya. Kemudian mengurangi mengkonsumsi daging, kemudian makanan cemilan yang tidak baik untuk kesehatan. Dan juga mengurangi namanya makanan yang banyak mengandung lemak dan kolesterol. Nah, jenis makanan tersebut itu dapat meningkatkan jumlah kolesterol pada darah kalian. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menghindari atau yang C, menghindari minuman beralkohol. Nah, tahu gak sih apa bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol bagi kesehatan sistem peredaran darah kalian? Nah, minuman beralkohol dapat memicu terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah. Semakin banyak mengkonsumsi alkohol, maka resikonya terjadi penyakit jantung semakin tinggi. Nah, jadi hindari minuman beralkohol agar tidak terserang penyakit jantung. Banyak ya. Nah, kemudian yang keempat atau yang ke-D yaitu menghentikan kebiasaan merokok untuk yang laki-laki ataupun yang perempuan. Nah, pada seseorang yang merokok, asap rokok itu akan merusak dinding pembuluh darah. Kemudian nikotin yang terkandung dalam asap rokok akan merangsang hormon adrenalin yang akibatnya akan mengubah metabolisme lemak. Hormon adrenalin akan memicu kerja jantung. Selain itu juga merokok menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang sehingga meningkatkan pengerasan pembuluh darah arteri dan meningkatkan faktor pembekuan darah yang memicu penyakit jantung dan juga stroke. Perokok mempunyai peluang terkena nih penyakit jantung dan stroke ini sekitar 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan yang bukan perokok. Nah, oleh karena itu jangan meremehkan keberadaan asap rokok ya. Karena asap rokok ini dapat menjadi penyebab penyakit jantung koroner dan gangguan pada pembuluh darah. Oke, yang selanjutnya yaitu menghindari stres berlebihan. Nah, stres berlebihan ini dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan meningkatnya denyut jantung. Kondisi ini akan menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, hindarilah diri kita dari yang namanya stres. Yang selanjutnya yaitu menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Pasti ya, setiap orang ingin memiliki tubuh yang ideal. Berat badan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Tahu ya, obesitas dapat meningkatkan risiko terkena serangan stroke sebesar itu kira-kira 15%. Obesitas dapat menyebabkan terjadinya hipertensi dan penyakit jantung.
Yang selanjutnya yaitu gangguan pada peredaran darah, yaitu stroke. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini dapat terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol, ataupun salah satunya pembuluh darah di otak itu pecah. Ini pada gambar ya. Nah, bagaimana cara mencegah agar kita nih terhindari dari serangan stroke? Nah, kalau karena banyak penyakit stroke sama dengan penyebab penyakit jantung, maka usaha yang dapat kita lakukan yaitu mengurangi resiko terkena stroke. Nah, itu sama ya seperti yaitu penyakit jantung nih, mengurangi yaitu tidak boleh stres, kemudian jaga pola makan, kemudian hidup sehat dan lain-lain. Apa yang harus kamu lakukan nih jika tiba-tiba kamu menjumpai seseorang yang mengalami gejala serangan stroke? Langkah yang penting itu yaitu mencari pertolongan agar penderita dapat segera dibawa ke rumah sakit atau unit kesehatan lainnya, agar penderita itu segera mendapatkan penanganan medis. Itu adalah tentang stroke. Yang selanjutnya itu varises. Varises terjadi keseringan yaitu di kaki. Varises yaitu suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi di daerah yaitu kaki. Upaya yang dapat kamu lakukan agar terhindar dari varises yaitu ketika kamu tidur, nah, sebaiknya tungkai itu dinaikkan atau kurang lebih 15-20 cm. Aktivitas ini sebaiknya dilakukan ketika kamu melakukan perjalanan jauh atau melakukan aktivitas yang melelahkan. Kemudian upaya yang dapat kamu lakukan yang kedua yaitu menghindari berat badan berlebihan. Kemudian yang ketiga menghindari berdiri terlalu sering berdiri terlalu lama ya. Kemudian yang keempat yaitu berolahraga secara teratur, seperti misalkan berjalan santai, kemudian berenang dan juga senam dan lain-lain. Yang kelima yaitu menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi. Berarti nggak boleh dong memakai sepatu terlalu hak yang tinggi, boleh tapi jangan terlalu lama. Jadinya menghindari yang terlalu berlebihan. Yang selanjutnya yaitu anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Nah, apabila kadar hemoglobin dalam darah rendah dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga tubuh akan terasa lesu. Kemudian kepala pusing dan juga muka pucat. Anemia dapat terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit. Kondisi ini pun terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Anemia juga dapat disebabkan karena terjadinya pendarahan yang hebat. Nah, bagi yang perempuan nih, anemia ini dapat terjadi pada saat kamu sedang mengalami yang namanya menstruasi. Setiap terjadi menstruasi, tubuh ini akan kehilangan darah dalam jumlah cukup banyak, yaitu sebanyak 50-80 mili dan zat besi sebanyak 30-50 mg. Nah, oleh karena itu agar tidak mengalami yang namanya anemia, sebaiknya selama masa menstruasi kamu ini mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi,
Kemudian mengkonsumsi makanan bergizi dan dan jika diperlukan kamu mengkonsumsi suplemen penambah zat besi. Yang selanjutnya yaitu hipertensi dan hipotensi. Hipertensi disebut juga dengan tekanan darah tinggi. Terjadi jika tekanan darah itu di atas 120/80. Nah, gejala penderita hipertensi antara lain yaitu sakit kepala, kemudian kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak nafas, dan lain-lain. Hipertensi dapat disebabkan karena aterosklerosis itu atau pengerasan pembuluh darah, kemudian obesitas atau kegemukan. Selanjutnya yaitu kurang olahraga, stres, mengkonsumsi minuman beralkohol, atau yang banyak mengandung garam, lemak, dan kolesterol. Nah, bagaimana cara mengatasi hipertensi? Yaitu penderita hipertensi yang disebabkan karena obesitas harus menurunkan berat badannya sehingga mencapai berat badan ideal. Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol dan makanan berlemak dan mengandung kolesterol tinggi. Kalian nih berolahraga secara teratur. Kemudian hindari kebiasaan merokok dan hindari juga faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres. Kemudian beda lagi dengan hipotensi. Nah, jadi kalau hipotensi itu kebalikan ya. Jadi tekanan darah yang kurang dari 120/80. Hipotensi disebut juga dengan tekanan darah rendah. Nah, orang yang mengalami tekanan darah rendah itu umumnya mengeluh keadaannya sering pusing, kemudian juga sering menguap. Dan lagi penglihatan terkadang dirasa kurang jelas atau berkunang-kunang. Nah, terutama sehabis duduk lama lalu berjalan. Pernah ya? Kemudian ada juga nih keringat dingin. Ada juga merasa cepat lelah, kemudian tak bernaga. Denyutnya juga nadi lemah. Biasanya nih pada wajah terlalu kelihatan tuh wajahnya tuh pucat. Bagaimana nih cara mengatasi hipotensi tersebut? Yaitu caranya mengatasinya minum air putih dalam jumlah yang cukup banyak, antara 8 sampai 10 gelas per hari. Biasanya sih 2 liter ya kalau yang dibilang-bilang itu. Kemudian mengonsumsi minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah. Kemudian misalnya nih minum kopi, mengkonsumsi makanan yang cukup mengandung garam, dan berolahraga dengan teratur. Itulah hipertensi dan juga hipotensi. Baik anak-anak, cukup sekian Ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.